Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan. Ya. Yang disebut pola itu adalah keteraturan. Bilangan adalah angka yang terdapat di dalam matematika. Jadi nanti pola bilangan itu adalah bilangan yang memiliki aturan tertentu. Makanya tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa memahami tentang pola bilangan, bisa menentukan pola suatu bilangan. Baiklah, mari kita perhatikan baik-baik materi ini agar kalian mudah mengerti. Sebenarnya pola bilangan itu sudah banyak kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita mengadakan upacara hari Senin ya, ketika kita tatap muka dulu, maka barisan kita itu akan membentuk aturan tertentu. Artinya barisan kita itu membentuk satu pola ya. Kemudian kalau kita perhatikan genting di atas bangunan kita ya, itu penyusunannya kan secara teratur ya, tidak acak-acakan. Artinya gendeng itu pemasangannya mengikuti pola tertentu. Nah, untuk pola di dalam matematika, kalian sudah mengenal yaitu bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Coba, kalau kalian perhatikan polanya bagaimana? Bagus. Jadi ternyata dari bilangan pertama, kedua itu ditambah berapa? Ditambah 2. Kemudian ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi. Sehingga kalau kita sudah menemukan pola, maka kita bisa menentukan bilangan berikutnya. Berarti setelah 7 berapa coba? Bagus, 9 ya. Itu adalah pola bilangan ganjil. Sedangkan pola bilangan genap sama saja ya. Nah, mulai dari 2, bertambah berapa? Ya, bertambah 2, terus bertambah 2. Jadi aturannya itu ditambah 2. Nah, ada lagi bilangan Fibonacci ya, coba perhatikan. Coba gimana aturannya Fibonacci ini? Ya, ada aturannya itu. Aturannya ternyata gimana coba? Nah, iya. Jadi mula-mula jumlahkan dua bilangan ini, 1 tambah 2 adalah 2. Kemudian jumlahkan 1 dan 2, 3. Jumlahkan 2 dan 3, 5. Jumlahkan 3 dan 5, 8. Nah, sehingga ditemukan pola yaitu untuk bilangan berikutnya didapatkan dengan menjumlah 2 bilangan di depannya. Coba setelah 8 berapa ya? Bagus, yaitu 13, yaitu 5 ditambah 8. Itu contoh dari beberapa bilangan berpola. Ada lagi misalnya bilangan asli ya, bilangan cacah dan seterusnya. Bilangan berpangkat misalnya ya. Baik, untuk menemukan pola bilangan, misalnya begini, ini ada suatu bilangan berpola yaitu 1, 4, 9, 6. Coba kita temukan polanya bagaimana ini. Nah, ini kalau kita menemukan bilangan seperti ini dinamakan pola bilangan persegi, yaitu didapatkan dengan, nah coba kita bikin polanya. Untuk 1, misalnya kita dapatkan 1 noktah atau 1 titik. Untuk yang 4, kita titik.
ada 4 ya titiknya. Kemudian untuk 9, titiknya ada 9 ya, membentuk. Nah, ternyata titik-titik tersebut setiap polanya itu membentuk sebuah persegi ya. Nah, oleh karena itu pola bilangan ini disebut pola bilangan persegi ya. Nah, yaitu dengan cara mengkuadratkan bilangan asli. Contohnya misalnya begini tuh ya. 1 ternyata didapatkan dari 1 kuadrat ya. Atau dari luas persegi nih ya. Nah, kemudian 4 didapatkan dari 2 kuadrat ya. Kemudian 9 dari 3 kuadrat dan 16 dari 4 kuadrat. Maka pola bilangan persegi ini sama saja dengan pola bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat gitu. Nah, setelah kita temukan pola, sehingga untuk bilangan berikutnya kita bisa menyebutkannya ya, karena sudah tahu polanya, yaitu bilangan asli dipangkatkan 2. Kan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4. Selamat berapa? 5. Artinya untuk bilangan berikutnya adalah 5 pangkat 2 atau 25 dan seterusnya. Nah, bahkan kita bisa menyebutkan pola bilangan yang kesekian ya. Misalnya berapakah pola bilangan yang ke-25, itu bisa ya. Kalau kita udah menemukan polanya. Kemudian pola bilangan yang berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang misalnya. Di sini temukan 2, 6, 12, 20. Bagaimana cara membuat polanya? Kita gunakan titik. 2, 2 titik. 6, 6 titik. Jadi titik-titik tersebut akan membentuk persegi panjang ya. Kalau yang 2 berarti panjangnya 2, lebarnya 1. Kalau yang 6, panjangnya 3, lebarnya 2 terus. Sehingga dengan menggunakan pola ini kita bisa menemukan pola berikutnya. Dan ternyata itu polanya menggunakan luas ya, panjang kali lebar atau lebar kali panjang. 1 kali 2, 2 kali 3 ya. Jadi pola persegi panjang ini adalah menunjukkan luas daripada persegi panjang tersebut ya. Sehingga ini kan pola 1 lebarnya 1 ya, pola kedua 2, pola ketiga. Maka pola yang ke-7 berarti bagaimana? Ya, tinggal dikalikan 7 kali 8. Itu pola bilangan persegi panjang ya. Bisa dimengerti ya. Sedangkan ada lagi pola bilangan segitiga, yaitu 3, 5, 6, 10, 15, 20. Coba kalau kita perhatikan polanya gimana nih. Nah, polanya adalah 1 ke 3 itu ditambah berapa? Tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 10 tambah 4. Berarti ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, berarti tambah 7. Nah, ini polanya bisa dibentuk menjadi pola segitiga. 1 titik, 3 titik, kemudian terus ya. Jadi bilangan-bilangan ini menunjukkan banyaknya titik atau nokta yang membentuk segitiga. Dan polanya ternyata bisa ditulis seperti ini. Untuk 1 ditulis 1 ya. Nah, untuk 3 berarti 1 tambah 2. Untuk 6 1 tambah 2 tambah 3. 10 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Untuk 15 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Untuk 21 1 tambah 2. Berarti pola berikutnya adalah kita tinggal menambahkan berapa coba? 7. Jadi 21 tambah 7 berapa? 28. Berarti pola yang ke-7 itu adalah tinggal ditambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pola yang ke-8 tinggal ditambah 8 terus gitu ya. Oke. Gampang ya.
Nah, ada lagi pola bilangan segitiga Pascal. Kenapa dikatakan segitiga Pascal? Karena yang menemukan itu adalah seorang ilmuwan bernama Pascal, ya. Itu sama dengan yang menemukan hukum Pascal dalam IPA, ya. Segitiga Pascal itu demikian. Itu tumpukan bilangan yang membentuk piramid atau segitiga. Satu. Nah, kita susun dari puncaknya, kemudian di bawahnya ditopang oleh 1 dan 1. Berikutnya adalah 1, 2, 3. Coba perhatikan ya polanya. Coba untuk berikutnya berapa coba? 1, 3, 3, 1. Nah, untuk berikutnya coba. 1, 4, 6, 4, 1. Untuk berikutnya 1, 5, 10, 10, 5, 1. Coba kalian bisa menemukan polanya gimana cara menentukan bilangan yang ada di bawahnya. Baik. Ternyata bilangan-bilangan ini, ya, 2 itu didapatkan dari 1 ditambah 1. Gitu kan? Terus 1 di sini turun dari sini 1, dan 3 didapatkan dari mana coba? 1 ditambah 2, 3. Nah, dan 3 yang ini 2 ditambah 3, ya. Nah, seperti ini, ya, 5 itu didapatkan dari 1 tambah 4, 10, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 5. Nah, berarti bawahnya berarti berapa? Baik, 1, 6, 15, dan ya itu adalah namanya segitiga Pascal, ya. Atau bisa dibentuk seperti ini, ya. 1 itu didapatkan 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, yaitu 1 tambah 1. Yang ini 1 tambah 2 tambah 1, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, terus sampai yang terakhir adalah. Nah, pola bilangan segitiga Pascal ini diperoleh dengan cara menambah 2 bilangan di atasnya, ya. Seperti tadi sudah disebutkan tuh. 2 itu dapatkan dari 3, 1 tambah 2. 2 tambah 3, 1. 3 tambah 2 tambah 1, 3. Terus 1 tambah 3, 4. Terus, ya. Jadi itulah, ya. Ini segitiga Pascal, ya. Nah, demikianlah yang disebut pola bilangan itu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada hal yang belum paham, silahkan kalian chat melalui WA, ya. Kita diskusi di sana. Dan untuk lebih memahaminya, silahkan kalian coba kerjakan soal latihan ini. Ada 6 soal, ya. Yaitu caranya kerjakan atau jawab di buku latihan, kemudian hasilnya kalian foto, kemudian foto itu ubah ke dalam PDF dan kirim ke Google Classroom atau ke Google Form. Nanti kalian tunggu petunjuk berikutnya. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.